Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, mahasantri Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung, baik dari kelas Dirasah Kuliah 2 maupun Dirasah Kuliah 3 yang saya hormati, marilah kita melanjutkan pembahasan Nadhaman Alfiyah Ibni Malik, di mana pada saat ini kita akan membahas pada bab kana wa akhwatuha. Namun sebelumnya, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal tahun 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa antum fi kulli amin bi khairin wa afiyah. Dan juga sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Fatihah. Kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ansari ajma'in. Summa ila hadrati muallifi hadal kitab la hadrati wa syaikhina wa satidina wa muallimina wa muta'allimina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kana wa akhwatuha. Kana utawi iki kubab mertelakake kana, wa akhwatuha lan pira-pira sedulure kana. Tarfa'u kana mubtadasman wal khabar tangsibuhu kakana sayyidan Umar. Tarfa'u ngrafa'ake apa kana lafat kana al mubtada ing mubtada, al mubtada ing mubtada isman hale dadi isime kana, isman hale dadi isime kana. Wal khabara lan nasopake apa kana ing khabar, wal khabara lan nasopake apa kana ing khabar tangsibuhu tegese nasopake apa kana ing khabar. Kakana sayyidan Umar kaya lafat kana Umaru sayyidan, kana Umaru sayyidan, kana ono sapa Umaru Umar iku sayyidan dadi gusti. Kakana dhallabata adha asfaham sawasara laisa zala bariha. Kakana iku kaya lafat kana ae fil amali, kakana iku kaya lafat kana ay fil amal, dhalla utawi lafat dhalla. Dhalla maknane dadi. Bata lan lafat bata maknane sawengi-wengi, sawengi-wengi. Adha lan lafat adha manjing waktu duha. Asbaha lan lafat asbaha manjing waktu subuh. Amsa lan lafat amsa
manjing wektu sore. Wa soro lan lafat soro dadi. Laisa lan lafat laisa ora. Zala lan lafat zala maknane gingsir-gingsir. Bariha lan lafat bariha maknane lebaran. Fatiha wang faka wa hadil arba'ah disipi nafyin aw li nafyin mudba'ah. Fatiha lan lafat fatiha. Fatiha niku maknane pot-pot. Pot itu maksudnya ya kehabisan waktu. Kehabisan waktu atau keluar dari waktunya. Wan fakka lan lafat infakka maknane mecat. Wa hadil arba'atu tawi ki papat ya kuwi lafat zala bariha fatiha lan infaka. Wa hadil arba'atu tawi ki lafat papat ae zala bariha fatiha infaka iku mutba'atun den notake apa hadil arba'ah. Iku mutba'atun den notake apa hadil arba'ah disipi nafyin maring serupane nafi au linafyin utawa maring nafi. Bab berikut ini kana wa akhwatuha menjelaskan tentang amil nawasih kana wa akhwatuha. Amil nawasih itu bentuk lafaz nawasih itu bentuk jamak dari mufrad nasihun. Nasihun dari madi nasakho. Nasakho mengganti atau merusak. Berarti kalau nasihun lafaz yang mengganti atau lafaz yang merusak. Nawasih berarti bentuk jamaknya. Ini maksudnya adalah mengganti atau merusak dari susunan terkib mubtada dan khobar. Kalau di dalam tarkib mubtada khobar, contohnya seperti lafaz Zaidun qaimun, ya, Zaidun qaimun. Zaidun sebagai mubtada, kemudian lafaz qaimun adalah khobarnya. Maka ketika dimasuki oleh kana, maka tarkib itu akan menjadi berubah. Yang asalnya Zaidun qaimun, maka ketika kana datang, maka akan menjadi kana Zaidun qaiman. Kana Zaidun qaiman. Lafaz Zaidun itu adalah diterkib sebagai isimnya kana. Karena ono sopo Zaidun Zaid, ya. Zaidun sebagai isimnya kana. Qaiman itu adalah sebagai khobarnya kana. Di dalam terkib mubtada khobar Zaidun qaimun. Zaidun yang asalnya tadi mubtada ketika dimasuki kana menjadi isimnya kana. Qaimun yang tadinya adalah khobarnya mubtada ketika dimasuki kana menjadi khobarnya kana. Khobarnya kana. Maka di sini pengamalannya kana dan saudara-saudaranya itu adalah tarfa'u kanal mubtada man wal khobar tansibuhu. Kana itu merofakkan kepada mubtada dan menasobkan kepada khobarnya. Jadi mubtada yang asalnya mubtada itu dirofakkan oleh kana, terkibnya berubah menjadi isimnya kana, kemudian menasobkan kepada khobarnya yang tadinya asalnya adalah khobarnya mubtada. Kakana Sayyidan Umar contohnya seperti lafaz kana Umaru Sayyidan, atau dalam contoh yang familiar di telinga kita kana Zaidun qaiman, gitu ya. Kakana dhalla bata atau asbaham sawasoro laisa zala bariha. Seperti kana di dalam pengamalannya, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, adalah lafaz dhalla bata adaha asbaha amsa soro laisa zala dan bariha. Fatiha bang faka bahadil arba lisibin nafyin aw linafyin mudba'ah. Kemudian lafaz fatiha dan in faka. 4 lafaz terakhir ini yaitu zala, bariha, fatiha dan infaka
maka agar bisa beramal sebagaimana kana harus diikutkan dengan lafadz nafi atau sibih nafi, nafi atau serupanya nafi. Qauluhu li sibih nafkin ay ad-du'ai tegese donga wan nahyi lan nahi. Nahwu la yazalullahu rahiman lakum ay wadzalika nahwu la yazalullahu rahiman lakum, utawi pertelane mengkono-mengkono donga kaya lafadz la yazalullahu rahiman lakum. La yazalu muga-muga ora gingsir-gingsir. La yazalu muga-muga ora gingsir-gingsir sapa Allahu Gusti Allah iku rahiman zat kang melasi, iku rahiman zat kang melasi lakum maring sira kabeh. Wala tazal mujtahidan lan lafat la tazal mujtahidan. La tazal ojo gingsir-gingsir sapa sira iku mujtahidan wong kang nemen-nemeni. Jadi 4 lafaz terakhir yang disebutkan dalam nadzuman yaitu zala, barika, fatiha dan infaka, ini agar bisa beramal sebagaimana lafaz kana yaitu merofakkan kepada isimnya dan menasobkan kepada khobarnya, maka harus digandengkan dengan nafi atau sibih nafi. Serupanya nafi itu apa? Ayat ad-du'ai wan nahyi, yaitu doa dan nahi. Contohnya yang doa seperti lafadz la yazalullahu rahiman lakum. Lafadz yazalu ini maknanya gingsir-gingsir, kemudian digandengkan dengan la. Kemudian Allahu, lafadz Allahu sebagai isimnya yazalu, kemudian rahiman adalah sebagai khobarnya yazalu. Kemudian dalam contoh la tazal mustahidan, ini adalah nahi. La tazal mustahidan, la tazal ojo gingsir-gingsir sapa sira. Jadi yang dirofakkan oleh tazal itu adalah isimnya yang berupa dhamir mustatar wujub, yaitu yang berupa anta yang disimpan. Kemudian lafadz mustahidan adalah sebagai khobarnya tazal. Qauluhu auli nafyin lafdhon ing dalam lafate nahwu la yazaluna mukhtalifina, maknane la yazaluna ora gingsir-gingsir sapa taifah iku mukhtalifina persulayaan kabeh, iku mukhtalifina persulayaan kabeh. Ini lafadz yazalu dimasuki oleh nafi, yaitu lafadz la. Ini memang secara lafzi ada wujud la-nya di situ, wujud la yazaluna. Au takdiran utawa ing dalam kira-kirane. La itu wujud akan tapi hanya ditakdirkan, dikira-kirakan. Nahu tallahi tafta'u tadzkuru Yusufa. Tallahi demi Allah. Tafta'u ora pot-pot sapa sira. Tafta'u ora pot-pot sapa sira iku tadzkuru eling sapa sira Yusufa ing Nabi Yusuf. Iku tadzkuru eling sapa sira Zulaikha dalam ceritanya Nabi Yusuf yang masuk di istana Mesir itu kan disenangi oleh istri atau permaisuri dari Patih Haman yang namanya Zulaikha. Tallahi tafta'u tadzkuru Yusufa. Ae la tafta'u Yusufa ing Nabi Yusuf. Ae la tafta'u tegese ora pot-pot sapa sira. Lafadz tallahi tafta'u tadzkuru Yusufa. Lafadz tafta'u ini dari Fatihah ya. Dari madi Fatihah, kemudian ini bentuk mudhoreknya tafta'u. Ini bisa beramalnya adalah harus disertai nafi. Akan tetapi penyertaannya adalah takdiran, dikira-kirakan. Hal ini di dalam dialek Arab bisa terjadi apabila itu digandengkan dengan qasam, yaitu lafadz tallahi. Tadzkuru itu adalah sebagai
khabarnya tafta'u itu. Jadi bentuk aslinya lafaz tafta'u adalah la tafta'u. Qaluhu mutba'atun li'annal maksuda krana setuhune perkara kang den sejo minal jumlati saking jumlah iku al isbatu netepake marang khabar. Wa hadhil arba'atu utawi iki lafaz papat ya kuwi lafaz zala barika fatiha infaka iku mutadamminatun kang nyimpen apa hadhil arba'ah lin nafyi maring nafi. Wa nafyun nafyi utawi nafeake nafi iku isbatun aran netepake. Bahwa kenapa empat lafaz terakhir yaitu zala barika fatiha infaka kok harus digandengkan dengan nafi atau setidaknya adalah syibeh nafi. Ini adalah karena jumlah kana wahwatuha itu tujuannya adalah mengisbatkan, menetapkan kepada khabar. Kana zaidun qaiman. Jadi lafaz qaiman itu disematkan kepada Zaid. Identitas qaiman ini ditujukan kepada Zaid. Zaid adalah orang yang berdiri. Tujuannya seperti itu. Sedangkan empat lafaz ini zala, barika, fatiha dan infaka ini keseluruhannya adalah bimakna nafi ya, bimakna nafi. Zala gingsir itu berarti kan meninggalkan, berarti tidak menetap. Kemudian barika lebaran, hilang. Fatiha pot kehabisan waktu, keluar dari waktunya. Infaka kapecat, berarti kan tercerabut dari situ. Itu semuanya adalah mengandung makna nafi. Sedangkan tadi tujuannya adalah isbat. Maka nafi itu agar bisa menjadi isbat adalah digandengkan dengan nafi lagi. Maka wa nafyun nafi isbatun. Menafikan nafi itu adalah menjadi musbat. Wa misluka nadama masbuqan bima ka'atima dumta musiban dirhama. Wa misluka lan iku padane lafadz kana dama utawi lafadz dama masbuqan hale kang den dingini apa dama bima kelawan ma masdariyah dzarfiyah. Bima kelawan ma masdariyah dzarfiyah. Ka'atima dumta musiban dirhama kaya lafadz a'tima dumta musiban dirhama. Maknane a'ti aweo sira madumta ing dalem selagine langgeng sapa sira. Madumta ing dalem selagine langgeng sapa sira iku musiban wong kang ngenani merkoleh. Iku musiban wong kang ngenani merkoleh dirhaman ing dirham. Qauluhu bima al masdariyati tegese ma bangsa masdariyah ad-dzarfiyati kang bangsa dzarfiyah. Sumiyat den arani apa ma den arani masdariyatan ing aran ma masdariyah. Litab dirima krana oleh den kira-kiraake lafaz ba'daha ing dalam sause ma bimasdarin kelawan masdar biwasitatiha kelawan lantaran ma. Wa dzarfiyatan lan den arani ing aran ma dzarfiyah liniyabatiha krana arahe ganti apa ma nganil dzarfi saking dzaraf. Wa huma utawi masdariyah dzarfiyah iku syartoni dadi syarat karone lisih khati amaliha keduwe sae ngamale lafadz dama hadal amala kelawan iki ngamal yaiku tarfaul isma wa tansibul khabar. Lali wujubihi ora keduwe wajibe ngamal. Lali wujubihi ora keduwe wajibe amal. Bidalili adami amaliha kelawan dalil ora anane ngamale dama fi madamatis samawati wal ardu ing dalam lafadz madamatis samawati wal ardu. Madamat ing dalam selagine langgeng apa as-samawatu pira-pira langit wal ardu lan bumi ma'asti fa'iha sertane oleh nuhoni lafadz dama asarta ini ing syarat loro
ya kuwi ma masdariyah lan dzarfiyah. Bal hiya balik utawi dama sing ning gone lafat madamatis samawati wal ardi iku tamatun dama kang sampurna. Ae muddatu baqaihima tegese ing dalem mangsa tetepe samawat wal ardu. Qaluhu ka'atima dumta musiban. Ae muddata dawamika tegese ing dalem oleh langgeng sapa sira. Iku musiban wong kang ngenani merkoleh dirhaman ing dirham. Jadi wa mislukana dama masbukan bima ka'atima dumta musiban dirhama. Sebagaimana lafat kana yaitu lafat dama. Termasuk saudaranya kana lagi yaitu lafat dama. Di mana dama ini bisa beramal seperti kana adalah harus masbuqan bima, harus didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Harus didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Kalau tidak ya tidak bisa beramal. Contohnya seperti lafaz ati madumta musiban dirhama. Lafaz dumta adalah lafaz dama yang bertemu dengan dhamir ta. Dhamir ta itu. Maka lafaz dumta atau dama agar bisa beramal sebagaimana kana harus digandengkan dengan ma masdariyah dzarfiyah menjadi madumta. Kemudian musiban adalah sebagai khobarnya dama. Itu ya. Qaluhu bima ay ala masdariyah ad-dzarfiyah sumiyat masdariyatan litakdiri ma ba'daha bimasdarin biwasitatiha. Ma di situ dinamakan ma masdariyah karena dengan adanya ma tersebut lafaz yang jatuh setelahnya dalam contoh tersebut madumta dama itu ditakwili menjadi masdar. Dengan adanya ma masdar itu maka lafaz dama seperti lafaz dawam di belakang tadi, di belakang ya, dalam qauluhu ka'ati madumta musiban ay muddata dawamika. Lafaz dama ditakwil menjadi dawamun. Dawamun adalah bentuk masdarnya. Wa dzarfiyatan li niyabatiha anid dzarfi. Kemudian ma di situ juga disebut ma dzarfiyah karena mengganti dzarf. Dan perlu diketahui bahwa wa huma syarton li sihhati amaliyah hadal amalah. Bahwa ma berstatus masdariyah dan dzarfiyah ini sebagai syarat agar supaya ma itu bisa beramal sebagaimana kana. Bagaimana kana, yaitu merofakkan kepada isimnya dan menasobkan kepada khobarnya. Lali wujubihi, bukan lafadz yang di situ menjadi wajib beramal itu bukan. Bidalili adami amaliha madamatis samawati wal ardh, dengan dalil, dengan bukti bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat yang berbunyi madamatis samawati wal ardh. Dama di situ walaupun sudah memenuhi syarat yaitu dirangkai dengan ma masdariyah dzarfiyah, ternyata di situ tidak beramal atau tidak difungsikan. Mastifa'ima as-sarto ini baliyah tammatun ay muddata baqaihima. Wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairul madi min hustumila. Wa ghairu madin utawi sakliyane fi'il madhi mislahu khale padane mati iku kot amila teman-teman ngamal apa ghairu madin. Ingkana lamun ono apa ghairul madi sakliyane mati iku ustukmila amrih den lakokake apa ghairu madin minhu saking mati. Qaluhu ghairu madin ila akhirih. Nahu lam aku baghiyya ay wadzalika lam aku baghiya. Lam aku ora ana sapa ingsun iku baghiyan wong kang lacut. Wa kul kunu hijaratan au hadidan lan lafat kul kunu hijaratan au hadidan. Kul ngucap sira kunu ana sapa sira iku hijaratan watu au hadidan utawa wesi. Wa yu'jibuni kaunuka qaiman lan lafat yu'jibuni kaunuka qaiman.
Yu'jibuni gawakake ing ingsun apa kaunuka anane sira iku ko iman wong kang ngadeg. Fal kafu mongko utawi kaf domir. Fal kafu mongko utawi kaf domir dalam lafaz kaunuka niku iku fi mahalli jarrin ing dalem mahal jar ing dalem panggonane jar. Bi i'tibaril idhofati kelawan milang-milang idhofah. Wa fi mahalli raf'in lan ing dalem mahal rafa' bi i'tibari kauniha kelawan milang-milang anane kaf dhamir iku isman dadi isim lil kauni kedue masdar kaun. Walastu zailan uhibbuka lan lafat lastu zailan uhibbuka. Lastu ora ana sapa ingsun iku zailan wong kang gingsir-gingsir iku uhibbuka demen sapa ingsun ing sira. Walaisa kullu rajulin kainan akhaka. Maknane laisa ora ana sapa kullu rajulin saben-saben wong lanang iku kainan kang tetep iku akhaka sedulur sira. Jadi wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairu madin menustamila bahwa kana wa akhwatuha itu kana itu sifatnya kan madi ya. Kana itu sifatnya madi. Maka yang selain madi bagaimana? Selain yang bentuk madi, sifat madi, maka itu bisa beramal mislahu. Wa ghairu madin qad amila mislahu. Bahwa selain sifat madi pun bisa beramal sebagaimana fi'il madi tersebut, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. In kana ghairul mastistomila apabila yang selainnya mati itu memang dipergunakan di Arab sana. Ini menurut ketentuan dari sononya atau simai hukumnya. Yang selain mati, contoh-contoh ini. Nahu lam aku bagiya, lafat aku ini adalah sikotnya mudhari'. Asalnya akunu ya. Akunu jadi mudhari' yang huruf mudhara'ah awalnya dari hamzah akunu karena menunjukkan mutakalim. Lafaz akunu kemudian dimasuki oleh amil lam, maka lam itu adalah menjazmkan kepada fi'il mudhari', maka lafaz akunu nunnya disukun karena kemudian kalau nunnya sudah disukun menjadi iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinain yaitu dua huruf mati yang bertemu dalam satu tempat menjadi lafaz lam akun gitu ya. Wawunya disukun, nunnya disukun. Karena terjadi iltiqa' sakinain maka harus dibuang salah satu. Biasanya yang dibuang adalah wawunya. Wawu dibuang menjadi lam akun. Kemudian karena sudah maklum untuk meringankan maka nunnya pun dibuang menjadi lam aku. Jadi aku itu lafaz aku di situ adalah sifatnya fi'il mudhari'. Wa kul kunu hijaratan aw hadidan. Contoh lagi adalah kul kunu hijaratan aw hadidan. Lafaz kunu. Kunu itu bentuknya adalah fi'il amar. Dari asalnya kun. Kun kemudian bertemu dengan wawu jamak ya. Wawu jamak menjadi kunu itu adalah sifat amar. Nah, kalau iklalanya ya panjang. Kun itu kan asalnya ukwun kemudian dinukilat menjadi ukun maka menjadi kun, wawunya dibuang menjadi kun. Kemudian di situ wawunya dikembalikan karena sudah tidak ada iltiqa' sakinain maka wawunya kembali karena bertemu dengan wawu jamak itu nunnya dikembalikan maka wawu juga ikut kembali menjadi kunu begitu. Kemudian yu'jibuni kaunuka qaiman. Lafaz kaunuka adalah bentuk
masdar sifatnya. Kaunuka, kana yakunu kaunan, kaunuka itu masdar. Fal kafu fi mahali jarin, khusus dalam membahas kaunuka di sini dalam contoh kaunuka. Kaf domirnya ini dalam satu sisi adalah sebagai mahal jar karena dia menjadi atau dimudhofkan dengan lafadz kaun, ya. Kemudian di sisi lain ka domir ka itu adalah mahal rofa karena dia menjadi bi'antibari kauniha isman lil kaun, menjadi isimnya kana. Contoh lain lastu zailan uhibbuka. Lafadz zailan. Lafadz zailan ini adalah sigotnya isim fa'il ya. Zala yazalu. Kemudian zail fahuwa zailun. Maka dia juga bisa beramal. Walaisa kullu rajulin kainan akhaka. Maka saya dalam lafadz kainan. Kainan ini sifatnya adalah bentuk isim fa'il. Wa hadhil af'alu utawi iki fi'il ai kana wa akhwatuha, keseluruhannya itu iku salah satu aksamin telu pira-pira panduman. Kismun utawi kang sak panduman iku la yatasarrafu ora kena, iku la yutasarrafu ora kena den tasrif apa kismun bihalin kelawan endi-endine tingkah. Wa huwa utawi kismun la yutasarrafu iku laisa lafat laisa bittifaqin kelawan mupakate ulama. Wa dama lan lafat dama ala sahihi khalin tepi ing atase kaul kang sahih. Perlu diketahui bahwa kana wa akhwatuha itu keseluruhan lafadznya bisa beramal termasuk lafadz-lafadz yang tertasrif daripadanya. Akan tapi lafadz kana wa akhwatuha ini bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian. Kismun la yutasarrafu bihalin. Yang satu bagian adalah lafadz yang tidak bisa ditasrif sama sekali. Wa huwa laisa bitifaqin. Lafadz yang tidak bisa ditasrif ada 2. Yang pertama adalah lafadz laisa. Ini dengan mupakatnya ulama ahli nahwu semuanya sepakat bahwa laisa itu tidak bisa ditasrif. Kemudian lafadz dama menurut kaul yang sahih ada 2. Wa kismun utawi kang sak bagian iku yutasarrafu kena den tasrif apa kismun tasarrufan kelawan tasrif nakison kang kurang. Wa utawi yutasarrafu tasarrufan nakison iku zala lafadz zala wa bariha lan lafadz bariha wa fatiha lan lafadz fatiha wa infaka lan infaka. Fa innahu krana setune kelakuan iku laisa ora ana iku laha tetep kedue yutasarrafu tasarrufan nakison apa ilal madhi angin fi'il madhi wal mudhari'u lan fi'il mudhari' wasmul fa'ili lan isim fa'il duna ghairiha ora liyane madhi mudhari' isim fa'il. Duna ghairiha ora liyane madhi mudhari' isim fa'il kal masdari kaya masdar wal amri lan fi'il amr. Bagian yang kedua adalah lafadz-lafadz yang bisa ditasrif akan tetapi secara nakis, tidak sempurna keseluruhan sigot-sigot yang ada. Yaitu 4 lafadz, yaitu lafadz zala, bariha, fatiha, dan infaka. Karena keempat lafadz ini bisa ditasrif adanya hanya 3 sigot saja, yaitu mandi, mudhari' dan fi'il amar. Yang lain tidak bisa, yaitu masdar dan fi'il amarnya. Wa kismun utawi kang sak bagian iku yutasarrafu kena den tasrif apa kismun tasarrufan kelawan tasrif taman kang sampurna. Wa huwa utawi yutasarrafu tasarrufan taman iku baqiha kekerene madzkurat. Kemudian bagian yang ketiga adalah bisa ditasrif secara sempurna, keseluruhan sigot ada. Itu lafadz apa saja? Yaitu kesemuanya selain yang telah dikecualikan di atas, yaitu selain 6 lafadz di dalam lafadz laisa, dama, jala, barika, fatiha, infaka, itu kesemuanya bisa ditasrif secara sempurna semuanya.
Teman-teman sekalian, demikianlah pembahasan singkat tentang kana wa fata untuk bagian yang pertama ini. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita sekalian, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berguna di dunia dan akhirat nanti. Dari saya, mulai awal dari sampai akhir, apabila ada kekhilafan-nya, kesalahannya, kurang jelasnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.